Oke, halo YouTube. Kalau di beberapa waktu lalu kita pernah bahas tentang ini VRC Pro. Mungkin teman-teman ada yang sudah nyoba atau mungkin ada beberapa yang pernah pakai USB dongle dari saya. Jadi saya tadi nemu satu postingan di Facebook kalau ada siapa ya, lupa saya akunnya itu siapa, atas nama siapa lah, lupa saya. Yang jelas dia main satu game PC juga tapi pakai remote RC juga ya. Jadi saya lihat gamenya itu namanya Car X Drift Online. Kemudian cari referensi gamenya, ternyata menarik. Kebetulan saya juga lagi nyari game yang semacam itu juga. Kemudian kita coba dongle yang kemarin pernah saya buat, ternyata bisa dan saya tes jalan. Nah, nama gamenya Car X Drift Racing Online, tapi ini saya dapat yang versi offline-nya. Jadi realnya mungkin game ini harusnya beli karena di PS4 ada. Kemudian kalau kita download yang versi resmi itu harus lewat Microsoft App Store-nya Microsoft gitulah. Nah ya, saya sudah download, namanya Car X Drift Racing Online ya. Kira-kira tampilannya macam ini. Menarik. Untuk spek mungkin game ini agak boros resource ya, jadi dia minta spek agak tinggi. Beda dengan VRC kemarin, kalau yang ini dia paling tidak minimal Core i5 Gen 4 atau Ryzen 1200, kemudian RAM-nya minimal 8 GB. Kemudian untuk grafik cardnya minimal pakai GTX 960. Nah, itu kan juga termasuk spek tinggi. Padahal kan ekspektasinya kalau kita kemarin pakai yang VRC Virtual Racing Pro itu kan enggak sampai butuh spek yang setinggi ini. Jadi ya memang lumayan butuh resource besar. Yang ini enggak bisa online. Jadi ya kalau hanya untuk sekedar have fun mungkin masih oke lah. Tapi kalau mau yang real ya silahkan cari yang versi berbayarnya ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk pakai yang model seperti ini. Nah, di sini saya lebih condong ke gimana sih konfigurasinya supaya kita bisa main game ini menggunakan remote RC ya. Caranya kita bisa, yang pertama gamenya sudah di-download. Nanti untuk link downloadnya, kalau mau yang model kayak gini, untuk link downloadnya akan saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Jadi nanti silahkan dicek di deskripsi. Kemudian kita siapkan, yang pertama setelah gamenya sudah terinstall, kita siapkan remote, receiver, sama USB dongle yang sudah pernah saya sampaikan tutorial untuk membuatnya. Atau misalnya malas membuat, silahkan cek link Tokopedia saya untuk USB dongle ini. Nah, sekarang kita masuk ke setting. Sebelum kita masuk ke setting, saya mau turn on transmitternya dulu. Kita nyalakan dulu transmitternya. Transmitter sudah on. Sekarang kita colok ke USB untuk dongle-nya ya. Oke, dongle-nya sudah on, receiver-nya sudah terbinding, sudah connect semua. Sekarang kita ke setting. Kita cek apakah controller kita sudah terdeteksi atau belum. Di setting, masuk ke bagian control. Nah,
Di sini sudah muncul Arduino Leonardo gamepad punya saya, ternyata terdeteksi. Tapi kalau langsung dicolok kita nggak bisa langsung main, jadi harus dikalibrasi sama setup dulu, sama seperti punyanya VRC. Caranya kita double klik di sini ya. Nah, ini sudah ada setup saya, sudah ada setup, kalibrasinya juga sudah ada, yang ini juga sudah ada. Ya, sekarang kita delete dulu. Jadi kalau secara default ini masih kosong semua harusnya. Nah, caranya ya kita kembali. Jadi dari posisi ini Arduino USB dongle-nya kita double klik. Setelah kita double klik, yang pertama kita mau kalibrasi untuk steering dulu ya. Kita kalibrasi untuk steering, berarti left sama right ini nanti kita kalibrasi di awal. Caranya kita pilih dulu, kemudian pilih allow access. Nah, ini yang gerak di bagian mana? Berarti aksis 0. Kita pilih aksis 0, kita klik di sini. Aksis 0 ya. Kemudian kita kalibrasi untuk left sama right-nya. Cukup dikalibrasi di salah satu aja. Untuk mengkalibrasi kita klik start calibration. Putar ke kiri, putar ke kanan. Kalau sudah, stop calibration dan back ya. Kita cek lagi, sisi kiri minus 544, sisi yang paling maksimum plus 482. Nanti di bagian aksis 0 di kontrol untuk right ini juga akan sama, nanti munculnya juga akan seperti ini. Jadi cukup dikalibrasi satu kali saja untuk steering left sama right ini. Kalau sudah, kita escape untuk kembali, kita cek yang right ya, sama ya dengan yang tadi. Nah, sekarang untuk akselerator ini berarti kita jalannya forward. Throttle ya yang kita setup di sini. Yang kita setup adalah throttle-nya. Caranya sama seperti tadi. Klik dulu akseleratornya, kemudian allow access. Throttle berarti aksis 1. Kita klik aksis 1. Akselerator kita pilih kalibrasi. Nilainya kita kalibrasi, start calibration. Throttle up berarti ke sini arahnya. Ya. Kemudian ini sudah pernah saya coba. Jadi kalau hanya seperti ini saja, itu nanti dia akan crash dengan posisi brake-nya. Jadi nilai maksimumnya ini harus kita nolkan. Nilai maksimumnya harus kita nolkan ya. First exit calibration mode. Jadi kita selesaikan dulu kalibrasinya, kemudian di sini angkanya nanti kita rubah menjadi 0. Caranya angka yang ada di maksimum ini kita nolkan dulu. Nah, ini bisa diganti menggunakan keyboard 0 kemudian oke. Nah, di sini ada inversion. Inversion ini maksudnya di reverse. Jadi throttle ini dia dianggap nilai minimum pada saat seperti ini. Nah, inversion ini kita reverse. Kita yes. Ya. Baru kembali. Nah, brake ini sama halnya, selain dia untuk rem, dia juga nanti akan kita jadikan tombol sebagai reverse atau mundur. Kita pilih brake dulu, kemudian allow access ya.
Kita pilih aksis 01, aksis 1, kemudian kita kalibrasi, masukkan range. Yang ini tidak perlu di inversion, jadi langsung dimasukkan aja angkanya. Dilepas ya, sama seperti tadi, dilepas, kemudian stop calibration dan back. Nah, harusnya ini sudah tahu betul atau tidaknya. Sekarang kita coba. Ke single player, kita training aja dulu. Ya, lihat. Nah, saya juga masih kagok. Ya, cukup menyenangkan, paling tidak bisa mengobati kangen lah di masa-masa dimana kita harus lebih banyak di rumah, dimana kita tidak boleh terlalu banyak ada di luar rumah. Hal ini ya lumayan lah, daripada gabut kan ya. Toh lagi kalau harus DM misalnya cari tempat ya berkerumun banyak orang juga mengkhawatirkan. Mungkin ini bisa jadi alternatif kan, betul nggak? Ya kira-kira seperti itulah. Untuk fitur-fitur yang lain silahkan dicoba. Banyak hal yang masih bisa dieksplor, seperti pilih-pilih mobil atau apapun. Yang jelas itu tadi, kalau mau mainnya online silahkan pilih gamenya yang ya kalau menurut kalian proper ya silahkan dibeli mungkin gamenya. Tapi kalau hanya untuk just fun mungkin bisa pilih yang metode seperti ini. Tapi saya tidak sarankan untuk cari yang offline seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton.